Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturrahim di masjid yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita ini senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini ada hadis kudusi yang menyebutkan tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah di satu hari annahu kana zata yaumin jalisan hazinan, ketika Nabi kita Muhammad sedang duduk, tapi duduknya Nabi termenung dan kemudian bersedih. Tentunya Nabi termenung dan bersedih bukan memikirkan apa dan bagaimana yang akan beliau lakukan dan akan beliau dapatkan untuk diri beliau pribadi, tapi sedihnya Nabi kita Muhammad memikirkan umat, memikirkan orang banyak. Biasanya kalau seperti kita duduk termenung sedih, itu biasanya memikirkan diri kita sendiri, Pak. Memikirkan kehidupan antara kita dengan keluarga kita. Jarang orang duduk termenung memikirkan sesuatu yang dipikirkannya orang banyak, itu jarang. Tapi mayoritas yang duduk termenung berpikir, yang dia pikirkan itu kemaslahatan dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia dapatkan. Tapi Nabi kita Muhammad mencontohkan ketika beliau sedang duduk termenung bersedih, yang dipikirkan adalah orang banyak, yang dipikirkan oleh beliau adalah umat, bukan diri pribadi beliau. Setelah melihat Nabi kita Muhammad itu duduk termenung bersedih, maka datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ma hadzal huznu? Hei Muhammad, apa yang membuatmu bersedih? Kenapa kamu duduk termenung dan bersedih di tempat ini? A'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya wa lam yu'tiha li ahadin qablaka. Padahal Allah sudah memberikan kepada umatmu 5 hal yang belum pernah diberikan kepada umat yang lain. Tak usah bersedih ya Muhammad, tidak usah termenung ya Muhammad, karena Allah sudah memberikan 5 macam, 5 hal ini belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelummu ya Muhammad. Maka keberuntungan yang sangat besar itu sudah menanti umatmu. Maka jangan risau. Itulah cara malaikat Jibril
menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Jibril pun menyampaikan 5 hal dalam hadis kudusi tersebut yang Allah sampaikan untuk umat Muhammad. Yang pertama, ana inda zanni abdi bi wa la yukhalifu zannahu. Saya akan memberikan kepada hambaku, kata Allah, sesuai dengan dugaan. Apa dugaan hambaku kepadaku, maka itulah yang akan aku berikan. Ana inda zanni abdi bi, saya akan memberikan kepada hambaku sesuai dugaan hamba itu kepadaku. Apa maksudnya? Dalam hidup ini, kalau kita sering berkeluh kesah, maka yang Allah berikan juga masalah dan banyak keluh kesah. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah dan kemudian bersyukur dan menerima nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit, maka insya Allah nikmat itu akan Allah tambah. Jadi dalam hidup ini, Pak, manusia memang Allah ciptakan itu suka mengeluh. Tapi mengeluh itu jangan kita perlihatkan kepada orang lain. Karena ana inda zanni abdi bi, saya akan memberikan kepada hambaku sesuai dugaan hamba itu kepadaku. Kalau hambaku ngomong sulit, maka sulitlah yang akan aku berikan. Jadi kalau kita ditanya orang atau ada kawan yang bertanya, gimana usahamu, bisnismu, jawaban kita sulit, maka itu akan Allah berikan kesulitan-kesulitan berikutnya. Karena terkadang banyak juga orang yang hidup ini, Pak, tidak ada kata-katanya kecuali sulit. Walaupun dia lagi punya duit, ditanya orang gimana? Sulit. Balik ke kampung ketemu dengan orang tua, gimana kehidupanmu di sana? Sulit, ya, payah, susah nian. Kalau kita ngomong seperti itu, maka ana inda zanni abdi bi, Allah akan memberikan semua itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, sesulit apapun kehidupanmu, seribet apapun masalahmu, ketika ada saudara kita, teman kita, orang tua kita, sanak famili kita bertanya, bagaimana kehidupan, usaha, pekerjaan dan segala macam, jawab sajalah, alhamdulillah baik. Walaupun hakikat dan sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, tapi kalimat yang kita ucapkan itu doa. Kalau terus menerus sulitlah manjang, nah sulitlah seterusnya itu. Ya, jadi kalau ada orang yang bertanya, jangan pernah sebutkan sulit, karena ketika kita menyebutkan sulit, maka Allah pun akan memberikan kesulitan kepada kita semuanya. Nah, jadi yang pertama dalam hadis kudusi ini disebutkan, aku akan memberikan kepada hambaku sesuai dengan dugaan hambaku itu kepadaku. Kalau dugaannya dia baik, dia selalu berhusnuzan kepadaku, insya Allah kebaikan itu akan aku tambah. Tapi kalau dia su'uzzan, berburuk sangka kepadaku terhadap takdir yang aku berikan, maka akan aku berikan, ya, musibah dan takdir yang lebih buruk lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ya. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, musibahnya bertubi-tubi, jangan salahkan Allah. Kenapa takdir ini terjadi kepadaku, ya Allah? Kenapa takdir ini enggak kepada orang lain? Itu orang yang maksiat terus, kok enggak engkau berikan musibah? Aku yang terus beribadah, kok terus engkau berikan musibah? Jangan begitu. Ketika kita berburuk sangka kepada Allah, maka hasilnya nanti tidak akan baik, dan kemudian hasilnya tentu akan merugikan kita masing-masing. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, man satara alaihi fid dunya la yafdahuhu yaumal qiyamah.
Siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim ketika hidup di dunia, Allah tidak akan tunjukkan, Allah tidak akan memperlihatkan, Allah tidak akan nampakkan aibnya nanti di akhirat. Ya tentu kita semua punya aib, punya cacat. Karena cacat dan aib itu enggak terlihat saja, Pak. Kalau seandainya aib itu bisa dilihat, cacat itu bisa dilihat, tertulis di kening kita masing-masing, itu kacau itu. Tidak akan ada lagi manusia yang saling menghormati, menghargai kalau semua aib tertulis di kening kita masing-masing. Tapi Allah Maha Penyayang. Walaupun manusia hambanya ini banyak aib, banyak kesalahan, banyak dosa, tapi tak pernah Allah tunjukkan di wajah dan di keningnya. Makanya ketika saudara kita mempunyai aib, aib itu merupakan harga dirinya, maka berusahalah kita sebagai teman, sebagai saudara untuk tidak menyebarkan aib itu kepada orang lain. Karena siapa yang mampu menjaga aib seseorang, dia jaga rahasia seseorang, kemudian tidak dia sampaikan kepada orang lain, nah inilah yang insya Allah nanti di akhirat juga akan Allah tutupi aibnya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Ya, tuba liman syaghalathu aibuhu bi'uyubin nas, kata Nabi. Beruntunglah manusia yang dosanya, aibnya, cacatnya membuat dia berenung, membuat dia bermuhasabah diri dan lupa dengan kesalahan serta aib orang lain. Jadi kalau ingin memikirkan, pikirkanlah dosa dan aib kita sendiri. Tak perlu memikirkan aib orang lain, tidak perlu memikirkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka ketika kita hidup, ya, mengetahui ada aib saudara, berusaha untuk menutupinya. Siapapun yang mampu menutupi aib tersebut, maka insya Allah dia akan ditutupi oleh Allah aibnya nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, lam yughlaq ala ummatika babut taubah ma lam yughargiru. Allah tidak akan menutup pintu taubat kepada umatmu, kata malaikat Jibril, malam yughargiru, selama umatmu belum gorgoroh. Kalau umatmu sudah gorgoroh, barulah Allah akan menutup pintu taubat. Ketika umatmu belum gorgoroh, maka pintu taubat masih terbuka, kata malaikat Jibril. Apa itu gorgoroh? Gorgoroh itu adalah taraddudur ruhi fil halki, berbolak-baliknya ruh di kerongkongan. Ini namanya gorgoroh. Ketika seorang hamba sudah sampai ruhnya di kerongkongan, sudah sampai nyawanya di tenggorokan, biasanya suaranya pun sudah mulai berubah. Ya, macam mana orang yang tidur ngorok, sudah hampir seperti itu suaranya. Ya, bukan berarti setiap yang ngorok nak lewat lah itu. Ya, cuman ditengok-tengok juga lah. Kalau ada kawan yang ngorok, bisa jadi juga nak lewat, kan? Nah, jadi umatmu itu sangat luas pintu taubat yang Allah berikan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hamba selama hamba itu belum gorgoroh. Jadi sebelum sampainya ruh di kerongkongan, ini taubat masih Allah terima. Karena perjuangan kita manusia ketika akan kembali kepada Allah, ketika sakaratul maut itu ujian yang sangat luar biasa. Kenapa saya sebut ujian yang sangat luar biasa? Dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan, ketika seseorang sedang sakaratul maut, maka iblis akan datang menggoda untuk terakhir kalinya, dan dia datang berbentuk seseorang yang dia kagumi. Jadi iblis itu datang bukan berbentuk iblis ketika kita sedang sakaratul maut, tapi iblis datang menyerupai orang yang pernah kita kagumi di dunia,
Dan orang yang kita kagumi itu sudah lebih awal kembali kepada Allah. Yang punya guru, gurunya dia kagumi. Muncul iblis berbentuk gurunya. Orang tua yang sudah mendahului, datang orang tua itu tadi yang diserupai oleh iblis. Hanya kita yang sedang sakaratul maut lah yang tahu. Apa kata iblis yang menyerupai orang-orang tersebut? Dia akan datang mendekati kita. Kemudian dia bertanya, "Hei Sianu, nampaknya usiamu tak lama lagi. Engkau akan sama seperti kami, kembali kepada Allah, dan kami sudah duluan darimu. Kami sudah lebih berpengalaman karena kami yang lebih awal kembali kepada Allah. Kalau kau ingin kembali kepada Allah dalam keadaan sama seperti kami, penuh kebahagiaan. Kami di sini bahagia. Kami di sini hidup tenang, hidup nyaman, penuh dengan kenikmatan. Kalau kau ingin sama seperti kami, ikutilah kami," kata iblis yang menyerupai sanak famili serta orang-orang yang kita kagumi. Orang yang tidak beriman tentunya dia akan langsung melihat, "Oh, ini orang tua saya datang kepada saya, mengajak saya untuk ikut bersamanya." Iblis akan ngomong, "Ayo ikutin kami, ikutin kata-kata kami." Dan kemudian asalkan engkau tahu, kata iblis yang menyerupai orang yang kita kagumi tadi, agama Islam itu sebenarnya tidak benar. Ya, agama Islam itu sebenarnya tidak benar. Yang benar itu agama ini dan itu segala macam. Ayo ikut dengan kami supaya kau selamat. Sekarang tinggalkanlah Islam itu. Buanglah jauh-jauh Islam itu dari hatimu, kata iblis tadi. Orang yang tak beriman langsung mengiyakan. Ketika dia iyakan, pada saat itulah malaikat Israel mencabut nyawa. Maka tentunya ini akan menjadi su'ul khatimah bagi seseorang. Akhir yang buruk, akhir kehidupan yang tidak baik yang bisa muncul pada diri seseorang. Tapi kalau orangnya itu taat beribadah kepada Allah, imannya kuat, akan datang malaikat. Malaikat itu akan membantu sekaligus mengajari bahawa yang disebutkan oleh keluarga tadi, yang diserupai oleh iblis itu tak benar. Dia akan bantu, akan tolong kita, sehingga kita pun mendapatkan husnul khatimah dan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka ini merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Keluarga kita enggak nampak ini. Keluarga kita enggak tahu kalau kita sedang berjuang. Keluarga kita enggak tahu siapa yang sedang kita hadapi. Ternyata orang-orang yang sudah mendahului kita itu muncul, diserupai oleh iblis. Kemudian itulah terakhir godaan yang akan dibuat iblis untuk kita semuanya. Makanya wajar Bapak Ibu saudaraku sekalian, di antara 100 orang yang meninggal belum tentu satu yang husnul khotimah. Ya, wajar. 100 orang yang meninggal dunia belum tentu satu yang husnul khotimah. Maka mari sama-sama kita perkuat keimanan di dalam hati kita. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak keikhlasan ketika beribadah. Karena keikhlasan beribadah ini merupakan modal utama. Duduk kita di majelis, duduk memang ingin mendengarkan ilmu pengetahuan. Datang kita ke tempat-tempat ibadah memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena takut omongan orang lain, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin maksud-maksud yang lain, tapi benar ingin mendapatkan ridho dari Allah. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah kisah riwayat, Fir'aun, ini Fir'aun kan manusia yang sangat luar biasa, menentang Allah. Bahkan Fir'aun pernah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun.
Ya, ini aku Tuhanmu yang paling tinggi, sembahlah aku, kata Fir'aun. Sampai Fir'aun ngomong begitu. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, hampir saja mulut Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Tapi para malaikat geram, Pak. Malaikat geram melihat Fir'aun. Akhirnya mereka mengambil pasir, mengambil tanah yang ada di lautan, mereka sumpel mulut Fir'aun pakai pasir lautan itu, sehingga Fir'aun enggak mampu ngomong amantu bi Rabbi Musa. Andaikan Fir'aun mengucapkan amantu bi Rabbi Musa, Allah ampuni dosanya. Itulah hebatnya kekuasaan Allah dan maha luas ampunan Allah. Sehebat apapun kesalahan seseorang, ketika dia mau benar-benar bertaubat, Allah ampuni dosanya. Kalau dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, selesai, masuk surga dia, Pak, langsung tanpa hisab. Ya, karena awalnya kafir kan itu. Tapi malaikat geram, kemudian malaikat menutup mulutnya, membungkam mulutnya sehingga dia tak mampu mengucapkannya, sampai pada akhirnya gorgoroh, dan kemudian dia pun meninggal dunia di Laut Merah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran ajakan untuk melakukan taubat. Taubat itu kembali kepada jalan Allah, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, sekaligus tidak ada niat lagi untuk kembali pada perbuatan yang sama. Karena manusia ini terkadang, ya, makanya istilah yang sering kita buat ada tobat cabai, ya Pak, ya. Ya, tobat cabai itu hari ini makan cabai perutnya sakit segala macam, kemudian ngomong, udahlah aku tak makan cabai lagi. Ternyata besok kembali dia makan sesuatu butuh cabai, tetap juga dia makan. Ya, begitulah gambaran kita manusia yang bertaubat dari dosa. Banyak terkadang ketika hari ini bertaubat, besok kita ulangi lagi. Itulah karena kita manusia ini hamba Allah yang lemah, sekaligus hamba Allah yang tidak punya kekuatan apapun, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, man ata bimil'il ardi khati'atan yaghfiruhallahu lahu ba'da ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang datang, kata malaikat Jibril, membawa dosa sebanyak langit dan bumi, sepenuh bumi ini dia datang membawa dosa, tapi kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh penghayatan, dengan penuh pemaknaan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yaghfiruhallah, maka dosa yang banyak itu akan Allah ampuni. Jadi ketika seorang hamba Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terutama orang-orang yang belum memeluk agama Islam, mereka ucapkan kalimat ini, andaikan setelah mengucapkan kalimat tersebut mereka dicabut nyawanya, maka mereka langsung masuk surga bi ghairi hisab, tanpa ada perhitungan amal ibadah. Dan kita yang sudah Islam sejak lahir atau yang sudah memeluk agama Islam, maka perkuatlah keimanan kita, tauhid kita, dengan mengucapkan kalimat la ilaha karena kalimat la ilaha illallah ini merupakan pakunya alam semesta, Pak. Selain Allah ketika menciptakan bumi, karena ketika Allah ciptakan bumi pertama kali, ini belum ada pegunungan dan segala macam, wa taharrakat, itu bumi bergerak, bergoncang bumi, tidak stabil bumi itu. Terus pada akhirnya Allah pun menciptakan gunung. Allah buatlah gunung di atas bumi. Setelah Allah buat gunung, barulah gunung itu membuat bumi menjadi stabil. Ya,
gunung itu membuat bumi menjadi stabil dan kemudian tak bergoncang lagi. Jadi kalau gunung itu sudah mulai banyak habis, ya mulailah bergoncang lagi itu kan itu. Karena bumi itu Allah buat penstabilnya adalah gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi pakunya alam semesta ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Kalau masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat enggak akan terjadi kalau di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sekarang kita lihat alhamdulillah masih banyak yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena nanti akan datang masanya semua kita yang hafal la ilaha illallah, hafal bacaan solat, semua itu akan hilang. Allah cabut hafalan kita, yang tinggal hanya iman di dalam hati. Dan kemudian nanti pada akhirnya orang-orang yang beriman itu akan Allah matikan dalam waktu yang sama. Yang tinggal di muka bumi ini hanyalah orang-orang yang kafir. Sehingga ketika terjadi huru-hara, hancurnya alam semesta ini, yang ada di muka bumi menurut para ulama adalah orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, insya Allah tidak akan merasakan bagaimana hancurnya gunung, bagaimana hancurnya langit, bagaimana hancurnya matahari dan segala macam. Itu tak disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Yang menyaksikannya adalah orang-orang yang kafir. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yarfa'ul azaba 'anil amwati bidu'ail ahya'. Nah ini ya, Allah akan mengangkat dan menghilangkan siksaan untuk orang-orang yang sudah mati. Allah akan menghilangkan siksaan untuk orang-orang yang sudah mati bidu'ail ahya', disebabkan doa orang yang masih hidup. Nah ini berarti umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan. Ketika orang hidup mendoakan orang yang sudah mati, itu doa kita akan bisa berpengaruh kepada mereka. Kesalahan mereka, siksaan yang mereka alami akan Allah angkat, Allah ringankan disebabkan doa kita. Jadi kalau kita berdoa untuk keluarga kita yang sudah mendahului kita, ya Allah ampuni mereka, itu doa kita akan Allah berikan kepada mereka sehingga siksaan mereka pun akan dikurangi. Ya, makanya setiap kita berkhutbah, ya, ada kalimat yang tak pernah ditinggalkan khatib. Allahumma ighfir lil muslimina, dan itu merupakan rukun dalam khutbah. Doa untuk kaum muslimin dan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, yang masih hidup atau yang sudah mati, ya Allah berikan ampunan kepada mereka. Maka orang-orang yang sudah mendahului kita itu mereka selalu dapat bingkisan. Ada bingkisan khusus dari keluarga, ada bingkisan yang tak terduga, ada bingkisannya besar nian, ada bingkisannya kecil. Yang bingkisannya kecil itu model tadilah yang dapat dari doanya para khotib. Kecil bingkisannya, ternyata dapatlah dia bagian dari kaum muslimin tadi dikit-dikit. Yang besar bingkisannya, keluarganya tetap ingat dengan dia, ya, ingat dia hadiahkan sedekah, dia hadiahkan pahalanya untuk mereka. Tapi pahala sedekah, pahala dari bacaan Quran yang kita kirimkan kepada saudara kita, itu sifatnya tidak permanen, ya, sifatnya tidak permanen. Apa maksudnya Ustaz tidak permanen? Ketika kita khatamkan Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk saudara kita, ini ada jangka waktunya habis, Pak. Ada jangka waktunya habis. Seolah-olah seperti makanan, makanan itu akan habis ketika waktunya sudah ditentukan.
Ketika nanti jangka waktunya sebulan umpama, sebulan setelah itu kalau kita tak lagi mendoakan mereka, tidak lagi mengirimkan hadiah pahala apapun kepada mereka, maka mereka tak lagi mendapatkan apa-apa, karena sifatnya bukan permanen. Yang permanen itu yang mana? Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad. Ya, contohnya apa? Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang pernah kita berikan dan sampai kita mati sedekah itu tetap dipakai orang. Ya, contoh, kita bersedekah semen untuk masjid ini. Selama masjid ini masih dipakai dan kita sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir kepada kita. Nah, itu maksudnya sedekah jariyah. Bersedekah sesuatu yang bendanya itu masih tetap bisa dipakai. Berwakaf. Ketika kita memberikan wakaf dan bendanya masih tetap dipakai, maka pahala masih tetap terus mengalir kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau hanya berbentuk ya hadiah, pahala dari bacaan Al-Quran, sedekah ataupun doa, itu sifatnya tidak permanen. Ada jangka waktunya dia akan habis. Karena pernah ada dikisahkan, ada seorang anak yang selalu menghadiahkan bacaan Qur'annya kepada orang tua. Maka orang tuanya santai Pak di sana Pak. Orang yang lain, ahli kubur yang lain, mereka keluar kemudian seperti mengutin sesuatu. Ya, mungkin kalau di kebun sawit mengutin berondolan, Pak. Ya, berondolan mereka pungutin. Tapi datang satu orang ini santai, tak ada masalah. Dia santai, be. Kenapa kau santai, kata penghuni kubur yang lain. Ya, aku santailah, aku kan orang kaya, kata dia. Aku kaya, tak perlu sama seperti kamu mengutin berondolan. Berondolan itulah mungkin hadiah-hadiah kecil yang dikirimkan oleh kaum muslimin. Itu yang mereka ambil. Aku dapat bingkisan yang besar dari keluargaku. Aku kaya. Tapi di satu waktu, pada akhirnya dia juga ikut Pak, sama seperti yang lain, mengutin berondolan juga. Ngapo? Kiriman tak datang. Ya, kiriman tak lagi datang. Kiriman dari keluarganya enggak muncul lagi. Pada akhirnya terpaksa dia ikut mengutin berondolan seperti yang lain. Inilah makanya saya sampaikan, apapun yang kita hadiahkan untuk keluarga kita, kalau itu berbentuk doa, hadiah, pahala dan segala macam, ini sifatnya tidak permanen. Yang permanen itu ya bentuk wakaf atau benda yang memang tetap dipakai oleh orang lain, bangunan sekolah, bangunan masjid, musola dan segala macam, ini akan tetap mengalir sampai orang itu meninggal pun tetap pahalanya akan diberikan. Maka mari sama-sama ya kita melakukan hal-hal yang bisa berdampak pada pahala yang jariyah tadi, pahala yang terus mengalir. Jangan sampai yang kita buat itu dosa jariyah, karena ada juga dosa jariyah, bukan hanya pahala yang jariyah yang ada, dosa jariyah pun ada. Ya, contoh ibu-ibu main TikTok umpama, ya kan sekarang kan zamannya media sosial ya Pak ya, apapun bisa dibuat di media sosial. Ibu-ibu main TikTok live dan segala macam buat postingan, tapi ternyata tidak menutup aurat. Semua postingan itu dilihat oleh beberapa orang, bahkan bisa ribuan bahkan jutaan orang yang melihatnya. Ketika si ibu tadi meninggal dunia, video masih tetap ada, semuanya masih tetap ada, tetap dilihat oleh orang lain, maka dosanya tetap mengalir dan menjadi dosa jariyah. Mudah-mudahan yang mengalir terus kepada kita bukan dosa jariyah, tapi merupakan pahala ataupun sedekah jariyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.